Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas wawancara PKN. Permisi Bapak, saya dari kelompok Zikoster 2 atas nama Agatha Zalvina Orliaksara dan teman-teman saya. Di sini ada Umay, ada Mutia, Nandita, Fazil, Kanja, sama Marvel. Ingin bertanya, menurut Bapak, apakah menuntut hak boleh dilakukan tanpa menjalankan kewajiban? Itu semua orang punya hak ya. Kewajiban kita juga punya ya. Seperti misalnya sekarang siswa, haknya apa? Siswa itu Mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapat pendidikan. Ya, sekarang kewajibannya apa? Kewajibannya Belajar ya. Sama ya, semua orang seperti itu. Di sini saya pengurus juga punya hak ya untuk mendapatkan sesuatu yang memang menjadi dampak dari apa yang kita perbuat ya. Kewajiban kita dalam hal tanggung jawab mengelola sekolah ini, terutama saya di keuangan ya, bagaimana tanggung jawab saya, kewajiban saya itu mengelola keuangan yayasan dari 3 sekolah, bukan cuma SMA aja, tapi SMP, SMA, dan SMK. Itu kewajiban. Hak saya mendapatkan segala yang memang menjadi suatu hak. Itu kewajiban saya. Hak di sini misalnya saya dapat insentif, dapat gaji, kemudian juga saya dapat kesempatan untuk bisa berinteraksi dan kalian juga seperti itu ya. Jadi itu harus seimbang ya antara hak dan kewajiban. Kira-kira menurut Anda nih, kalian hak dulu atau kewajiban dulu? Menurut kami Kenapa kewajiban dulu, karena kita nggak bakal dapat hak sebelum menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Setuju ya? Ya. Artinya juga kalau kita sebagai umat beragama ya, kita jalanin kewajiban kita dulu ya. Bukan jadi satu beban. Kewajiban kita apa nih sebagai saya muslim, misalnya kita muslim, kewajiban kita apa? Ibadah ya. Ibadah tuh bisa sholat, kemudian yang rukun Islam itu ya, semuanya ibadah. Nah, hak kita ya, itu hak prerogatifnya Allah untuk menentukan bagaimana Allah udah, yang penting kewajiban kita aja dulu. Tapi dalam kaitannya interaksi dengan manusia ya, artinya hablum minan nasnya itu ya, kita harus saling menghormati ya. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati dulu ya. You will receive what you give gitu ya. Kalian akan mendapatkan apa yang Anda beri gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi? Sudah Bapak, terima kasih Bapak. Kami dari kelompok Zikoster 2 berterima kasih karena Bapak sudah bisa ngeluangin waktu buat kami wawancarai. Permisi, di sini saya izin mewawancarai. Jadi apa akibatnya jika hak seseorang tidak dipenuhi? Jadi sekolah tuh wajib memenuhi hak murid karena murid memiliki kewajiban belajar. Jadi sekolah tuh harus memberikan fasilitas yang baik buat murid. Jika fasilitas tidak dipenuhi, mungkin murid akan mendapatkan rasa malas karena tidak memiliki fasilitas yang bagus. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutelagani dari kelompok Zikoster 2. Hari ini saya akan mewawancarai Pak Roni yang bertugas sebagai satpam di sekolah. Pertanyaannya nih Pak, apa hak yang bisa Bapak dapatkan di sekolah? Hak yang bisa saya dapatkan seperti gaji, sebagai terus APK kesehatan, terus sama BPJS Tenagakerjaan, terus udah segitu aja sih. Sekian, terima kasih ya Pak. Menurut A, lebih penting menuntut hak atau menjalankan kewajiban terlebih dahulu? Menjalankan kewajiban terlebih dahulu ya. Alasannya? Ya kan kayak misalkan kalian menuntut ilmu nih, lagi belajar ya, kewajiban kalian kan belajar gitu, harus memulai kewajiban sebagai pelajar gitu kan. Kayak saya kewajiban dagang ya, diutamain dagang gitu wajib. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, saya ingin menanya mengapa kita harus menjalankan kewajiban kita. Karena setiap warga negara di Indonesia harus menjalankan kewajiban. Setelah itu maka akan mendapatkan hak.
Kalau tidak menjalankan kewajiban maka tidak berhak mendapatkan haknya gitu. Tapi ada juga orang hak mulu dituntut tapi nggak menjalankan kewajiban. Nah, oke, jadi kenapa harus diwajibkan untuk menjalankan kewajiban kita, Batu? Kewajiban itu adalah suatu perintah dan itulah tanda-tanda dan salah satu ciri orang yang berwarga negara Indonesia mau mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Halo? Terima kasih Aki. Halo Bu, jadi saya ingin bertanya, apa akibat jika seseorang tidak menjalankan kewajibannya? Menurut saya kalau hak dan kewajiban dan hak itu kan berkesinambungan gitu kan. Jadi kalau seseorang tidak mengerjakan kewajibannya, maka seseorang ya tidak akan mendapatkan haknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira, akan mewawancarai siapa? Marcel. Menurut Marcel, apa kewajiban kamu sebagai pelajar? Kewajiban saya sebagai pelajar adalah belajar dan mengikuti peraturan sekolah yang diterapkan oleh yayasan atau kepala sekolah atau orang-orang atasan sekolah. Dan yang harus saya lakukan adalah belajar dengan tekun karena orang tua saya telah membayarkan sekolah saya di SMA Satria. Terima kasih.